Jago cuan. Oke, kemarin kan di video sebelumnya ada pertanyaan nih dari aku, kuis kecil-kecilan. Kalian lebih milih mana? Pinter cari duit atau pinter investasi? Jawaban kalian apa nih? Ayo, apa? Yes, bener banget. Harus pinter cari duit dulu. Oke. Karena salah satu syarat investasi itu ya harus punya duit yang harus diinvestasikan. Dan jangan duit kebutuhan juga. Jadi emang benar-benar duit yang disisihkan buat investasi di luar dana kebutuhan kamu. Istilahnya uang dingin lah ya. Oke, lagian ya guys, investasi itu bukan nomor 1. Investasi itu nomor 4. Ibarat naik tangga, itu tangga nomor 4. Kalau kamu langsung naik, loncat ke tangga nomor 4, apa yang terjadi coba? Ya kalau nggak kepleset, ya terjengkang. Apalagi nih, kalian yang ujuk-ujuk langsung ke saham tanpa belajar dulu. Di sana banyak banget gorengan, banyak minyaknya, jelas kepleset. Ibaratnya kayak gitu ya guys. Oke, jadi yang nomor 1 sampai nomor 3 apa dong kak? Oke, yang pertama, kamu harus punya buku perencanaan keuangan dulu. Jadi nanti di situ tuh kamu tahu berapa porsi investasi yang tepat. Nggak boleh kurang. Kalau kurang ya tujuan keuangan kamu nggak tercapai. Nggak boleh kelebihan juga. Kalau kelebihan ya kebutuhan kamu yang lain nggak terpenuhi. Jadi porsinya harus pas, harus tepat. Makanya harus buat buku perencanaan keuangan dulu. Tapi juga harus mempertimbangkan besar kecilnya income kamu. Jadi pendapatan kamu berapa? Gitu. Terus profil risiko kamu, inflasinya, tujuan keuangan kamu, jangka waktunya, banyak yang harus diperhitungkan. Oke, harus investasi. Kalau mau investasi juga harus belajar dulu. Gak boleh tiba-tiba langsung situ kepleset nanti. Terus yang kedua, kamu harus punya asuransi. Jadi sebelum berinvestasi harus punya asuransi dulu. Kalau kamu belum punya asuransi tiba-tiba langsung ke investasi, misalnya gini ya, kamu udah investasi nih ke instrumen investasi ABC gitu. Kamu tiba-tiba sakit, rawat inap, itu biaya 10 juta atau 20 juta. Terus dibayar dari mana? Kamu jual investasinya, kepake buat bayar rumah sakit. Ya, nggak jadi investasi, tujuan keuangan nggak tercapai. Oke, yang ketiga, kamu harus memiliki dana darurat yang cukup. Idealnya 6-12 kali pengeluaran kamu. Jadi itu tuh buat mengantisipasi misal terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan gitu, tidak terduga gitu. Misalnya HP kamu rusak, motor kamu rusak, atau laptop kamu rusak. Padahal itu alat-alat buat kamu kerja. Kalau nggak ada itu kamu nggak bisa kerja. Mau nggak mau ya harus dibenerin. Kalau nggak dibenerin harus beli lagi. Kan gitu. Kalau kamu nggak punya dana darurat, ya investasi kamu jual lagi, kepake lagi buat yang lain. Ya kalau saat itu harganya lagi turun, ya kamu jual rugi, ya kan? Nah, setelah 3 hal itu terpenuhi, baru berinvestasi. Belajar tuh dari awal belajar sih sebenarnya harusnya. Jadi ketika 3 itu sudah terpenuhi, langsung investasi, kamu pada kondisi itu kamu udah bisa gitu. Jadi kapan waktu yang tepat buat belajar investasi? Ya sedini mungkin. Kemarin aku janji ya buat bahas resiko-resiko investasi di berbagai macam instrumen investasi. Oke, langsung ya, aku mulai dari logam mulia.
Nah, logam mulia ini untuk resiko rendah sih menurutku cocok banget buat kalian yang punya profil risiko konservatif. Ini returnnya nggak banyak sih, kurang lebih 5% per tahun. Untuk resikonya sendiri di naik turunnya harga logam mulia ya. Tapi menurut saya itu nggak terlalu fluktuatif, jadi nggak semengerikan itu. Jadi aman lah buat kalian yang punya tujuan keuangan jangka pendek, bisa kalian simpan di logam mulia. Tapi logam mulia ini hanya mempertahankan nilai ya guys, karena resikonya rendah berarti returnnya juga rendah, kurang lebih 5% per tahun. Tadi saya udah jelaskan di awal. Contohnya gini ya, misalnya kamu simpan dalam bentuk uang nih, uang 1 juta, kamu belanjakan, dapat 1 keranjang penuh saat ini. Nah 10 tahun kemudian uang 1 juta kamu itu kamu belanjakan cuma dapat setengah keranjang. Nah kalau kamu simpan dalam bentuk logam mulia, 1 gram logam mulia kamu belanjakan dapat 1 keranjang penuh saat ini misalnya ya. Kemudian 10 tahun kemudian 1 gram logam mulia kamu belanjakan dapat 1 keranjang penuh, tetap nggak nambah jadi 2 keranjang, nggak berkurang jadi setengah keranjang juga. Artinya logam mulia itu mempertahankan nilai, tidak menambah kekayaan. Oke, jadi untuk investasi jangka panjang kalau menurut saya kurang tepat sih ya untuk di instrumen ini. Soalnya nanti kamu butuh effort untuk menyisihkan dananya lebih besar. Oke, yang kedua ada ORI. ORI ini obligasi negara retail. Nah, ini surat berharga negara. Ini resiko rendah sih. Ini juga cocok buat kalian yang punya profil resiko konservatif. Nah, ini tuh surat yang dikeluarkan oleh negara. Nah, minimal pembelian itu 1 juta, berlaku kelipatannya. Kuponnya itu kupon itu keuntungan ya atau return ya. Kalau di ORI ini namanya kupon. Itu kurang lebih per tahunnya itu 5-6%. Nah, yang terakhir terbit itu ORI 19 ya. Nanti kalian bisa cek di websitenya Kemenlu. Nah, itu untuk masa penawarannya sendiri itu ada jangka waktunya, jadi nggak bisa dibeli sewaktu-waktu. Untuk pembeliannya juga melalui mitranya nanti banyak banget. Ada di sini nih, sini ya. Nanti aku tayangin di sini. Oke. Kemudian biasanya kuponnya itu dibayarkan atau returnnya dibayarkan setiap bulan tiap tanggal 15. Jadi passive income oke lah ya, tiap tanggal 15 dapat duit. Oke. Yang ketiga ada reksadana. Nah, konsep dari reksadana itu sendiri ini bagi kalian yang belum paham ya. Jadi kayak kalian titip uang ke manajer investasi. Nah, nanti manajer investasi ini yang akan mengelola uang atau dana kalian untuk diinvestasikan di berbagai instrumen investasi. Jadi buat kalian yang belum bisa analisis teknikal maupun fundamental atau analisis yang lain-lain, bisa banget nih pakai reksadana ini. Dan reksadana ini ada berbagai jenis ya. Jadi resikonya juga macam-macam. Ada resiko rendah, ada resiko sedang, dan ada resiko tinggi. Yang pertama ya, aku mau bahas reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini yang resiko rendah. Jadi dana yang kamu titipkan ke manajer investasi ini dialokasikan sama manajer investasinya di pasar uang. Keuntungannya kurang lebih ya sama sih, 5-6% per tahun. Yang kedua ada minimal investasinya itu cuma Rp100.000, jadi worth it banget buat kalian yang mau belajar investasi. Oke. Yang kedua
ada reksadana pendapatan tetap. Nah, ini keuntungannya kurang lebih 10 sampai 15% lah ya per tahun. Ini untuk reksadana yang pendapatan tetap ini itu resiko sedang. Oh iya, aku mau ngingetin lagi bahwa potensi keuntungan berbanding lurus dengan potensi kerugian. Artinya jika kamu berpotensi mendapatkan keuntungan 10-15%, berarti kamu juga berpotensi untuk mengalami kerugian 10-15%. Oke. Untuk pembeliannya juga cuma minimal 100.000 aja. Untuk penempatan investasinya ya, untuk di reksadana pendapatan tetap ini ada di pasar uang, di obligasi ya, pasar uang sama obligasi sama saham. Nah, untuk persentase sahamnya itu kecil, lebih besar di pasar uang. Oke, yang ketiga ada reksadana campuran. Nah, untuk reksadana campuran ini potensi keuntungannya itu bisa 15-20%. Artinya potensi kerugiannya juga bisa 15-20%. Ini termasuk resiko tinggi ya guys. Untuk penempatan dana investasinya sama sih sebenarnya sama pendapatan tetap, sama reksadana pendapatan tetap, ada di pasar uang, obligasi sama saham. Cuma persentasenya diperbesar di obligasi sama saham. Jadi pasar uangnya persentasenya cuma kecil kayak gitu. Yang ketiga ada reksadana saham. Nah, untuk yang reksadana saham ini kamu bisa berpotensi mendapatkan keuntungan atau return lebih dari 20% per tahun. Tapi ini resikonya juga tinggi banget. Sebesar itu juga resikonya, berpotensi rugi dia mengalami kerugian itu lebih dari 20% juga. Nah, untuk penempatan dana investasinya ini di obligasi sama di saham. Kadang ada manajer investasi juga yang menaruh uangnya di pasar uang dan di saham. Cuma di sahamnya tuh lebih besar persentasenya. Oke, jadi perbedaannya antara reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham itu terletak pada penempatan investasinya dan presentasinya. Makanya tingkat resikonya juga berbeda-beda. Oh ya, buat kalian yang belum pernah berinvestasi untuk di reksadana ini ya, aku tantang kalian buat investasi di reksadana. Untuk gimana caranya, investasinya di mana? Ini di sini bisa banget. Pendaftarannya online. Ini nggak di endorse ya. Ini benar-benar aku pengen kalian nyobain, ngerasain, punya pengalaman berinvestasi, dan kalian cukup deposit 100.000 aja, dan itu menurutku worth it banget sih buat kalian belajar berinvestasi dan dapetin pengalaman berinvestasi cuma modal 100.000 doang. Harga yang cukup murah buat kalian dapetin ilmunya, dapetin pengalamannya. Oke, nanti kalau yang udah punya akun itu, kalau masih bingung bisa chat aku di IG aku, juga bisa DM. Oke, di kolom komentar di YouTube ini juga boleh. Nanti aku pasti bantu, aku pasti jelasin. Oke, untuk peer-to-peer lending dan saham aku bahas di next video ya. Jadi aku mau bahas secara mendalam, jadi aku bikin video sendiri-sendiri. Besok sekalian aku bikin tutorialnya juga, karena ini banyak banget anak-anak muda yang udah mulai sadar investasi. Alhamdulillah banget sih, tapi tetap jangan sampai kepleset itu tadi, seperti pesan aku di awal, jangan sampai kepleset atau terjengkang ya. Aku titip pesan buat anak-anak muda untuk suka terhadap finansial dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kecerdasan finansial. Ingin tahu gimana sih caranya kaya, gimana sih caranya mendapatkan income atau pendapatan yang banyak kayak gitu.
bukan maksud saya gila harta ya, tapi dengan kita punya harta, kita tuh bisa melakukan banyak hal, termasuk membantu orang lain, termasuk bersedekah. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan gitu. Oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan dukung terus konten-konten edukasi di Indonesia yang gak cuma saya aja, edukasi yang lainnya juga yang menambah wawasan kalian. Oke, thank you.